Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Tak kenal, ntar jadi sayang. Maka dari itu kita harus kenalan dulu dong supaya makin sayang. Kenalin, nama saya Reni Widyastuti dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 2020, kelas A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hakikat sejarah sastra. Untuk itu ditonton ya. Oh iya, jangan lupa untuk subscribe, komen, dan like-nya. Terima kasih. Di sini saya akan mereview mengenai hakikat sejarah sastra. Nah, sejarah sastra itu apa sih? Sastra pada dasarnya merupakan ciptaan, sebuah kreasi, bukan semata-mata sebuah imitasi. Sebagai wujud dan hasil ciptaan, karya sastra pada hakikatnya merupakan media yang menggunakan bahasa untuk mengungkapkan kehidupan manusia. Oke, lanjut ke sastra Indonesia dan sastra Nusantara. Pertama, sastra Indonesia. Sastra Indonesia adalah sebuah istilah yang melingkupi berbagai macam karya sastra di Asia Tenggara. Istilah Indonesia sendiri mempunyai arti yang saling melengkapi, terutama dalam cakupan geografi dan sejarah politik di wilayah tersebut. Selanjutnya adalah sastra Indonesia itu terbagi menjadi dua bagian besar, yaitu sastra lisan dan sastra tulisan. Secara urutan waktu, maka sastra Indonesia terbagi atas beberapa angkatan, diantaranya Angkatan Pujangga Lama, yaitu merupakan bentuk pengklasifikasian karya sastra di Indonesia yang dihasilkan sebelum abad ke-20. Pada masa ini, karya sastra didominasi oleh syair, pantun, gurindam, dan hikayat. Yang kedua, Angkatan Sastra Melayu Lama. Karya sastra di Indonesia yang dihasilkan antara tahun 1870 sampai dengan 1942 yang berkembang di lingkungan masyarakat Sumatera. Yang ketiga, Angkatan Balai Pustaka. Angkatan Balai Pustaka merupakan karya sastra di Indonesia yang terbit sejak tahun 1920. Menurut bentuk sastra Indonesia dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada prosa, yaitu karangan yang bentuknya bebas tapi bentuknya terikat. Yang kedua ada puisi, yaitu karangan yang bentuknya terikat. Yang ketiga ada prosa liris, yaitu karangan yang bentuknya antara prosa dan puisi. Yang keempat ada drama, yaitu karangan yang berwujud skenario untuk dipentaskan atau disandiwarakan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sastra Nusantara. Nusantara adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan wilayah kepulauan yang membentang dari Sumatera sampai Papua, yang sekarang sebagian besar merupakan wilayah negara Indonesia. Kata ini pertama kali muncul dalam literatur berbahasa Jawa pertengahan abad ke-12 hingga ke-16 untuk menggambarkan konsep kenegaraan yang diajnut Majapahit. Kumpulan informasi tentang sastra Nusantara ini bertujuan untuk memberi akses bacaan dan informasi penting yang berkaitan dengan sejarah dan perkembangan sastra Nusantara, khususnya pada generasi muda dalam proses pemahaman bersama mengenai sastra Nusantara berkaitan dengan meningkatkan rasa nasionalisme. Dalam sejarah sastra Indonesia dikenalkan pula istilah angkatan, yaitu suatu usaha pengelompokan sastra dalam suatu masa tertentu. Pengelompokan tersebut berdasarkan ciri-ciri khas karya-karya sastra yang dilahirkan oleh para pengarang pada masanya yang berbeda dengan karya-karya sebelumnya. Nah, perjalanan kesusastraan yang berlangsung di Nusantara sudah berlangsung sekian lama hingga di zaman modern ini. Sastra mempunyai warna yang berbeda-beda. Disinilah kesusastraan itu terlihat menarik karena semuanya tidak terlepas dari budaya-budaya yang mempengaruhi di sekitarnya. Sastra Nusantara memiliki sastra kisan dan sastra tulis. Dalam khazanah kesusastraan Nusantara, sastra lisan adalah sebuah karya sastra yang berbentuk abstrak dan disampaikan dengan cara oral. Nah, cara oral itu adalah disampaikan oleh para tetua-tetua kampung atau dalam suatu masyarakat yang disampaikan secara lisan dari orang ke orang lain. Bentuk sebagian sastra lisan yang terdapat di Sulawesi ada yang bernama Sinrilik, Kacaping, Royang, dan cerita mitos.
Sedangkan dalam tataran Sunda terdapat cerita pantun dan mitos. Adapun naskah-naskah di Sulawesi Selatan yakni yang pertama ada Lontarak Papaseng atau pesan, yang kedua ada Lontarak Pagalung atau pertanian, yang ketiga ada Lontarak Surek-Surek atau surat, yang keempat ada Lontarak Pataungeng atau catatan harian, yang kelima ada Lontarak ADQ atau adat, yang keenam ada Lontarak Uluwada atau perjanjian, serta lain-lainnya. Sedangkan cerita-cerita yang diambil dari khazanah kesastraan Bali yakni ada Ramayana dan Mahabharata. Lalu dari tataran Sunda muncul suatu karya sastra keagamaan dan kesusilaan yang diberi nama Sangyang Siska Karesin. Selanjutnya adalah periode sastra Indonesia. Aji Prosidi membagi periodisasi sastra dalam dua kelompok besar, yakni yang pertama masa kelahiran dan masa penjadian pada tahun 1900 sampai dengan 1954. Pada periode 1933, karya sastra didominasi bahasa Melayu tinggi. Pada periode 1933 sampai dengan 1942 muncul jumlah sastrawan yang mulai memakai bahasa Indonesia. Selanjutnya pada periode 1942 sampai dengan 1945, angkatan yang muncul menjelang kemerdekaan Indonesia. Yang kedua pada masa perkembangan yaitu pada tahun 1945 sampai dengan 1969. Periode yang pertama 1945 sampai dengan periode 1953, sastrawan lebih ekspresif pasca kemerdekaan. Periode kedua pada tahun 1953 sampai dengan 1961, politik memiliki pengaruh kuat pada karya sastra angkatan ini. Yang ketiga, pada periode 1961 sampai dengan 1969, sastrawan lebih banyak menggunakan konotasi agar terhindar dari penggulatan politik. Periodisasi di atas berguna sebagai arsip dan pembabakan sastra di Indonesia.